Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Ya, Ibu juga baik. Masih ada yang belum masuk ya? Baik, sambil kita tunggu. Seperti biasanya yang sudah bergabung silahkan kalian ketik nama, nomor absen di chat Zoom sebagai absensi ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita melakukan pembacaan doa. Untuk ketua kelas, silakan memimpin doanya. Monggo saya persilakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan Ibu absen satu persatu. Yang hadir silahkan menjawab. Yang tidak hadir apabila tahu temannya sakit atau izin, silahkan langsung bicara ya. Nomor satu, Aida Nuraziza, Aisyah Syabila Rohmatika, Ahmad Diandra Permana, Aisyah Putri Juniarga, Anissa Zara Putri Prasetyo, Apfian Tanuwijaya, Balkis Farsa Adunia, Danang Setiawan, Firda Amanda Salsabila, Lasya Kania Mangena Ningrum, Maharola Albiansyah, Muhammad Imamuddin Cahyo, Muhammad Nazif Daifullah, Mufidah Auliasari, Muhammad Farid Andriansyah, Nadia Marzuko Sahdiana, Nathaniel Kailamisti, Naufal Alwan Dia Ulhaq, Doveri Ramdhani Suhadi, Ovel Abiwa Abimayu. Nah, ini kemarin kamu kenapa tidak mengikuti Zoom meeting dari Ibu? Sakit. Ya. Rahma Nur Laila, Retno Amelia Fauzia, Rifka Wahyu Anggraini, Sabrina Fidini Ahmad, Shania L. Isman, Selvi Rohania Sari, Shirley Permatasari, Stephanie Shiren Setiawan, Thomas Joran, Widya Ayu Ardita, Yolanda Rahmania Putri, Zadid Miftahur Rahman, Zahra Fadila Nikmah, dan yang terakhir adalah Rosa Robiati Sangdia Pitakola. Baik, hadir semua ya. Sebentar. Nah, pada kesempatan hari ini, kita akan membahas terkait dengan materi kelas 12 yang sebelumnya telah kalian dapatkan pada kelas 10, yaitu tentang pemanfaatan peta penginderaan jauh dan sistem informasi geografis atau SIG. Akhir-akhir ini tentunya kalian sudah tahu banyak terjadi bencana-bencana alam, khususnya banjir. Di daerah Jawa Timur khususnya, seperti Tuban, Lamongan, Gresik, bahkan Surabaya. Akhir-akhir ini karena curah hujan yang sangat tinggi, lokasi-lokasi tersebut banyak terjadi banjir. Nah, tahukah kalian alat paling krusial untuk mengamati titik-titik bencana banjir, kemudian
Bagaimana keadaannya pasca bencana, itu adalah data olahan dari penginderaan jauh yang diolah dengan sistem informasi geografis. Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Ibu akan presentasikan sebuah PowerPoint, slide PowerPoint. Silakan kalian simak. Pemanfaatan peta penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Yang pertama adalah peta. Pada kelas 10, kalian telah banyak mengetahui tentang peta. Sudah banyak dijelaskan, baik itu pengertian, unsur-unsur peta, komponen peta, jenis-jenis peta, dan lain-lain. Ibu hanya ingin mengingatkan, peta merupakan gambaran permukaan bumi yang dilukiskan dalam bidang datar. Biasanya kalian menemukan peta di atlas, biasanya dicetak kemudian berada di museum, terus biasanya peta yang ditampilkan di suatu tempat wisata, peta wisata. Nah, kalian tentunya sudah tahu jenis-jenis peta. Baik, selanjutnya 2. Penginderaan jauh. Banyak ahli-ahli yang telah menjelaskan tentang berbagai macam pengertian dari penginderaan jauh adalah yang pertama, menurut Lisland and Kefir 1979, mereka menjelaskan bahwa penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena dengan jalan analisis data yang diperoleh melalui alat perekam atau yang biasa disebut dengan sensor, yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media perantaranya tanpa menyentuh objek tersebut. Selain itu, menurut Avery 1985, penginderaan jauh merupakan upaya untuk menentukan atau mengidentifikasi dan menganalisis objek dengan sensor pada posisi pengamatan daerah kajian. Maka, dari kedua pernyataan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa penginderaan jauh merupakan salah satu teknik dan seni untuk memperoleh informasi dari jarak jauh tanpa kontak langsung dengan objek, gejala, atau daerah yang akan dikaji dengan menggunakan sensor. Next. Nah, silakan kalian simak video tersebut. Itu merupakan video pengambilan data objek dari NASA. Selanjutnya adalah komponen penginderaan jauh. Yang pertama adalah sumber tenaga. Dibedakan menjadi 2. Sumber tenaga aktif dengan flash atau cahaya buatan, dan sumber tenaga pasif dengan matahari. Yang dimaksud dengan sumber tenaga aktif adalah sumber tenaga yang berasal dari radar yang objek pada saat pengambilan objek. Biasanya wujud dari cahaya ini adalah berbentuk kilatan yang cepat dan berbentuk gelombang elektromagnetik. Lain halnya dengan tenaga pasif atau matahari. Tenaga pasif ini bersumber dari sinar matahari yang masuk ke permukaan bumi. Jumlah tenaga matahari mencapai bumi dipengaruhi oleh waktu, lokasi, dan kondisi cuaca. Jumlah tenaga yang diterima pada siang hari lebih banyak dibandingkan dengan sore hari. Selanjutnya adalah atmosfer. Apakah kalian tahu hubungan antara penginderaan jauh dan atmosfer? Hubungannya adalah
Energi yang masuk ke permukaan bumi tidak seluruhnya sampai, tapi hanya sebagian kecil yang masuk ke permukaan bumi. Energi tersebut dihambat oleh atmosfer melalui serapan, dipantulkan, dan diteruskan. Masih ingatkah kamu apa itu atmosfer? Ya, atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Tidak semua spektrum gelombang elektromagnetik dapat sampai di permukaan bumi, karena dalam atmosfer terdapat sebuah pembauran dan penyerapan. Penyerapan dilakukan oleh molekul atmosfer, sedangkan spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat mencapai bumi disebut jendela atmosfer. Sampai sini paham ya? Baik, Ibu lanjutkan. Nomor 3 adalah interaksi antara tenaga dan objek. Dalam perekaman objek diperlukan wahana, tenaga alami atau buatan, objek yang direkam, alat sensor, dan detektor. Tenaga yang memancar ke permukaan bumi akan memantul dan direkam oleh alat. Pada sensor terdapat alat untuk mendeteksi, di mana detektor yang ada pada alat dipasang pada wahana. Wahana itu dapat berupa seperti balon udara, pesawat, atau satelit. Tiap objek mempunyai karakteristik tertentu dalam memancarkan atau memantulkan tenaga ke sensor. Pada dasarnya, pengenalan objek dilakukan dengan menyidik karakter spektral objek yang terdapat pada citra. Selanjutnya adalah perolehan data. Oh, penggunaan data dulu ya. Penggunaan data adalah orang atau lembaga yang memakai data penginderaan jauh. Data penginderaan jauh dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Data penginderaan jauh yang memiliki kerincian dan keandalan sangat dibutuhkan oleh pengguna data. Kemudian perolehan data. Perolehan data dapat dibagi menjadi dua, yaitu perolehan data manual dan perolehan data digital. Data manual didapatkan melalui kegiatan interpretasi citra. Guna melakukan interpretasi citra secara manual, diperlukan alat bantu bernama stetoskop. Dan perolehan data digital atau numerik diperoleh melalui penggunaan software khusus penginderaan jauh yang diterapkan pada foto udara, biasanya interpretasi secara manual. Dan yang terakhir adalah wahana dan sensor. Wahana adalah kendaraan yang berfungsi untuk meletakkan sensor saat dilakukan proses perekaman. Merekam objek permukaan bumi bisa dilakukan di angkasa maupun di luar angkasa. Wahana yang digunakan di penginderaan jauh diantaranya balon udara, pesawat terbang, pesawat ulang-alik, dan satelit. Tiap jenis kendaraan memiliki kerincian objek yang berbeda. Selanjutnya adalah sensor. Sensor dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah fotografik. Bedakan berdasarkan wahana yang digunakan. Seperti terestrial, foto udara, antariksa, satelit, dan lain-lain. Dan non-fotografik dapat berupa radar. Sensor elektromagnetik ini digunakan pada sistem penginderaan jauh non-fotografik karena proses perekaman objek tidak berdasarkan pembakaran, tapi berdasarkan sinyal elektronik yang dipacu atau dipancarkan dan direkam oleh detektor. Next. Saya akan menjelaskan tentang citra foto dan non-foto.
Citra foto dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Berdasarkan spektrum elektromagnetik, dapat dibedakan menjadi foto ultraviolet, foto ortokromatik, foto non-kromatik, dan foto inframerah. Kalau berdasarkan sistem wahananya, citra foto dibagi menjadi foto udara dan foto satelit atau orbital. Berdasarkan sumbu kamera, terdapat foto vertikal, foto agak condong, dan foto sangat condong. Sedangkan citra non-foto, berdasarkan spektrum elektromagnetiknya, berupa citra inframerah termal dan citra radar dan citra gelombang mikro. Kalau berdasarkan wahananya, ada citra dirgantara dan citra satelit. Kalau berdasarkan sumbu sensor, terdapat citra tunggal dan citra multispektral. Perbedaan citra foto dan citra non-foto. Variabel pembedanya kalau berdasarkan sensor, citra foto seperti yang saya jelaskan tadi ya, citra foto menggunakan kamera, sedangkan yang non-foto non kamera berdasarkan atas penyiaman atau scanning, kamera detektornya bukan film. Kalau variabel pembedanya detektor, citra foto berbentuk film, kalau citra non-foto berupa pita magnetik, termistor, foto konduktif, foto violet. Sedangkan proses perekamannya, fotografi untuk citra foto dan elektronik untuk citra non-foto. Mekanisme perekaman, ada citra foto dengan serentak, kalau non-foto parsial. Sedangkan spektrum elektromagnetik, spektrum citra foto tampak dan perluasannya. Kalau non-foto spektrum tampak dan perluasannya termal dan gelombang mikro. Baik, next. Nah, ini yang paling penting. Unsur-unsur interpretasi citra. Yang pertama ada rona. Kalian tahu apa itu rona? Rona adalah tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek yang terdapat pada citra. Rona pada foto udara pankromatik merupakan atribut bagi objek yang berinteraksi dengan seluruh spektrum tampak yang disebut dengan sinar putih. Kemudian warna. Wujud tampak mata dengan menggunakan spektrum sempit, lebih sempit dari spektrum tampak. Berbeda dengan rona, yang hanya menyajikan tingkat kegelapan dalam wujud hitam putih. Warna menggunakan tingkat kegelapan yang lebih beraneka. Misalnya, hutan-hutan, pohon, warnanya hijau. Kalau sungai mungkin coklat. Kalau jalan warnanya hitam. Selanjutnya adalah bentuk. Merupakan variabel kuantitatif yang memberikan konfigurasi atau kerangka suatu objek. Kita bisa dengan adanya objek stadion sepak bola pada suatu foto udara dari adanya bentuk persegi panjang. Demikian pula kita bisa mengenali gunung api dari bentuknya yang cembung. Sekolah berbentuk letter I atau L atau U atau kotak. Sedangkan masjid bisa ditandai dengan adanya kubah di atasnya. Selanjutnya adalah ukuran. Ukuran merupakan ciri objek yang antara lain berupa jarak, luas, tinggi lereng, dan volume. Ukuran objek pada citra berupa skala, karena itu dalam memanfaatkan ukuran sebagai interpretasi citra. Harus selalu diingat skalanya. Contohnya, lapangan olahraga sepak bola dicirikan oleh bentuk segi 4 dan ukuran yang tetap, yakni sekitar
80 meter sampai 100 meter. Ukuran adalah atribut objek yang meliputi jarak, luas, volume, ketinggian tempat, dan yang terakhir adalah kemiringan lereng. Selanjutnya adalah tekstur. Tekstur merupakan frekuensi perubahan rona pada citra. Tekstur diantaranya dengan kasar, halus, atau sedang. Misalnya nih, hutan bertekstur apa anak-anak? Karena dia banyak pepohonan yang menjulang tinggi dan tingginya tidak rata, maka hutan dalam penginderaan jauh bertekstur kasar. Belukar bertekstur sedang dan semak bertekstur halus. Seperti sungai itu bertekstur halus. Kayak gitu. Tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra atau pengulangan rona kelompok objek yang terlalu kecil untuk dapat dibedakan secara individual. Selanjutnya adalah pola. Pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai bagi objek bentukan manusia dan bagi beberapa objek alamiah. Contohnya adalah pola aliran sungai menandai struktur geologis. Pola aliran trelis menandai struktur lipatan, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah bayangan. Bayangan bersifat menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah gelap. Meskipun demikian, bayangan juga dapat merupakan kunci pengenalan yang penting bagi beberapa objek yang justru dengan adanya bayangan menjadi lebih jelas. Contohnya, lereng terjal tampak lebih jelas dengan adanya bayangan. Begitu juga cerobong asap dan menara tampak lebih jelas dengan adanya bayangan. Dan yang kedelapan adalah situs. Situs adalah letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Misalnya pemukiman pada umumnya memanjang pada pinggir beting pantai, tanggul alam, atau sepanjang tepi jalan. Juga persawahan. Banyak terdapat di daerah dataran rendah dan sebagainya. Yang terakhir adalah asosiasi. Asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Contohnya stasiun kereta api berasosiasi dengan jalan kereta api yang jumlahnya lebih dari satu atau bercabang. Bandara berasosiasi dengan lapangan. Asosiasi diartikan sebagai keterkaitan antara objek satu dengan objek yang lainnya. Next. Langkah-langkah interpretasi citra secara virtual. Yang pertama adalah pengenalan objek yang biasa dilakukan melalui proses deteksi. Yang kedua adalah identifikasi. Yang ketiga adalah penilaian atas fungsi objek dan kaitan antar objek dengan cara menginterpretasi dengan menganalisis citra. Yang keempat adalah deduksi. Kelima, klasifikasi. Dan yang terakhir adalah idealisasi. Next, manfaat penginderaan jauh. Di bidang lahan, penggunaan lahan. Bidang penggunaan lahan akan sangat bermanfaat dengan adanya penginderaan jauh. Misalnya, di daerah dataran tinggi, kita dapat mengetahui lokasi tersebut merupakan daerah dataran tinggi. Maka
Dengan begitu kita dapat memanfaatkannya untuk lebih menggali potensi wilayah tersebut, misalnya dengan bercocok tanam atau pembangunan-pembangunan mall di kota besar, itu akan lebih cocok ditempatkan di mana, seperti itu. Nomor 2, bidang kehutanan, itu akan membantu apabila terjadi seperti kebakaran hutan, lokasi mana saja yang terbakar, seperti itu. Dan bidang hidrologi tentunya akan mengetahui tentang pola aliran sungai, sungai tersebut mengalir kemana, hilirnya di mana, hulunya di mana, seperti itu. Dan bidang pembuatan peta tentunya sudah sangat jelas ya, penggunaan peta karena penginderaan jauh kan direkam dari atas, dengan begitu akan memudahkan para pembuat peta untuk membuat peta. Nomor 5, bidang meteorologi. Tentunya sangat cocok apabila akan terjadi hujan, seperti itu perkiraan cuaca. Nomor 6, bidang oceanografi, tentang laut. Nomor 7, bidang geofisika bumi. Selanjutnya adalah sistem informasi geografi. Akan saya jelaskan, komponen SIG adalah manusia, tentu dengan manusia yang menjalankan proses pengolahan data SIG, software dan hardware, tentu sudah jelas. Pengolahan data SIG menggunakan software seperti aplikasi untuk mengolah HIGIS, ArcGIS, seperti itu, dan hardware adalah perangkatnya. Komputer, mouse, CPU, dan lain-lain. Metode. Terdapat banyak sekali metode untuk mengolah data SIG, dan yang terakhir adalah data. Tahapan dalam SIG, yaitu data entry, memasukkan data, kemudian data storage, data manipulation, dianalisis, dan kemudian sudah jadi dan siap untuk dipublikasikan. Selanjutnya adalah manfaat SIG. Manfaat SIG bidang sosial adalah mengetahui misalnya kawasan daerah kumuh. Kita akan tahu di mana titik-titiknya. Kemudian masalah kependudukan, kepadatan penduduk di tempat itu seperti apa, seperti itu. Dan kekayaan sumber daya alam, misalnya di daerah timur banyak ditemukan sagu, perkebunan, kelapa sawit. Nah, tentunya dapat menggali lebih dalam tentang potensi sumber daya alam di suatu wilayah tanpa harus mengeksploitasi sumber daya alam tersebut. Dan pembangunan, misalnya pemerintah kota berniat untuk membangun mall di sini, membangun jembatan di situ, tentunya dengan berbagai pertimbangan. Sudah jelas ya sampai sini? Nah, sudah jelas ya anak-anak? Apakah ada pertanyaan? Ibu tunggu ya. Sambil Ibu buka chat room-nya, Ibu ingin lihat siapa yang sudah mengatakan hadir. Kalau tidak ada yang bertanya, akan segera Ibu akhiri ya. Itu tadi merupakan uraian materi pada pembelajaran hari ini anak-anak. Jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberikan LKPD, sebuah penugasan. Gak apa-apa dong, biar semuanya bisa.
Berarti kan sudah mengerti semua karena tidak ada yang ditanyakan. Nanti setelah ini ya, silakan dibentuk kelompok, LKPD-nya akan saya kirimkan melalui grup WA ya. Silakan dikerjakan secara berkelompok, bisa melalui Zoom meeting atau yang lainnya. Kemudian waktu pengumpulannya adalah minggu depan sebelum jam pelajaran Ibu. Enak kan waktunya 1 minggu? Apakah di sini ada yang bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari pada hari ini? Ya, silakan Nina. Baik. Ibu akan tambahkan, kita belajar hari ini tentang pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan SIG yang memiliki banyak sekali manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, dapat mengetahui titik-titik mitigasi bencana, mengetahui bagaimana pembangunan berkelanjutan yang baik, titik-titik terjadi kebakaran hutan, seperti itu. Kekayaan sumber daya alam juga bisa diketahui melalui proses pengolahan data SIG. Ada yang mau menambahkan? Baik, kalau tidak, kita akhiri pembelajaran pada pertemuan hari ini dengan penutupan doa. Ketua kelas, silakan pimpin doanya lagi. Dimohon untuk memimpin doa. Silakan. Baik anak-anak, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Silakan pelajari yang akan Ibu berikan materinya di grup WA. Sekaligus LKPD-nya jangan lupa dikerjakan, dikumpulkan sebelum pertemuan minggu depan. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, sehat selalu.